Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Setiawan, NPM 2032-2018. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses penyelesaian ETS yang telah saya jawab. Saya mendapatkan soal genap. Yang pertama itu ada tentukan matriks dari A yang B kali C, lalu yang B A kali dalam kurung B kali C, dan yang ketiga 3F kali E transport. Oke. Yang pertama, proses penyelesaiannya seperti ini. Yang B kali C, diketahui matriks B itu ada 2, 1, 0, lalu ada 3, min 2, 1. Untuk yang C ada 4, 2, 3, lalu 3, 1, 0. Ini adalah matriks ordo 3 kali 3. Penyelesaiannya yaitu baris pertama dikali kolom pertama, baris B pertama dikali kolom C pertama, lalu baris B pertama dikali lagi kolom C kedua. Begitu juga dengan baris yang kedua, pada B dikali kolom pertama C dan kolom kedua C. Penyelesaiannya seperti ini. 2 dikali 4 ditambah 1 kali 2 ditambah 0 kali 3, lalu 2 kali 3 ditambah kali 1 kali 1 ditambah 0 kali 0. Lalu baris keduanya 3 kali 4 ditambah min 2 kali 2 ditambah 1 kali 3, lalu 3 kali 3 tambah min 2 kali 1 tambah 1 kali 0. Kita selesaikan. Yang pertama, hasilnya itu 8 ditambah 2 ditambah 0, lalu 6 ditambah 1 tambah 0. Baris keduanya 12 tambah negatif 4 ditambah 3, lalu 9 tambah negatif 2 tambah 0. Hasilnya itu 10, 7, 11, dan 7. Oke, yang kedua ada A kali B dalam kali C dalam kurung. Penyelesaiannya seperti apa? Kita gunakan hasil dari yang B kali C tadi, lalu dikalikan dengan A. Prosesnya sama seperti tadi, baris kali kolom, baris kali kolom. Oke, langsung saja. 2 kali 10 tambah 1 kali 11. 11 ini 2 kali 7 dikali 1 tambah 7. Mohon maaf, 2 kali 7 ditambah 1 kali 7. Baris keduanya 3 kali 10 tambah 4 kali 11, lalu 3 kali 7 tambah 4 kali 7. Hasilnya itu sama dengan 20 tambah 11. Selanjutnya 4 tambah 7. Baris kedua 30 tambah 44 selanjutnya 21 ditambah 28, dan hasilnya mendapatkan 31. 21 baris keduanya 74 dengan 49. Oke, lalu yang C, soalnya itu 3F kali E transport. Oke, kita ini ada E nya 3 di ordo 2 ya. Yang baris pertama itu ada 2 sama 5, baris keduanya 1 kali min 3. Saya uraikan dulu. 3-nya itu dikali dengan huruf angka-angka yang ada di dalam matriks F. Jadi 3 kali 2, 3 kali 1, 3 kali 5, dan 3 kali min 3. Untuk E transportnya kita ubah posisinya yang B dengan kita ubah posisinya itu yang
Oke, kita lihat dulu soalnya add transfer. Oke, yang B dengan C diubah posisinya jadi dibalikan. Oke, seperti itu. Ini sudah saya rubah ya posisinya seperti ini. Yang asalnya 2 yang asalnya 2 min 3 min 2 4 menjadi 2 min 2 min 3 4. Oke, kita kalikan saja langsung baris kali kolom pertama dan kolom kedua, baris kedua kali kolom ke-1 dan kolom kedua. Hasilnya seperti ini, 6 kali 2 plus 15 kali min 3. Selanjutnya 6 kali min 2 ditambah 15 kali 4. Oke, baris kedua 3 kali 2 plus min 9 kali min 3. 3 kali min 2 plus min 9 kali 4. Hasilnya yang didapat itu 12 ditambah negatif 45. Selanjutnya negatif 12 ditambah 60. Baris kedua 6 tambah 27. Lalu 6 ditambah negatif 6 ditambah negatif 36. Hasilnya itu sama dengan baris pertama negatif 33 dengan negatif 48. Lalu baris kedua 33 dengan negatif 42. Oke, lanjut ke soal nomor 2, yaitu perhatikan matriks di bawah ini. Oke, jika A kali B sama dengan C, maka Z kurangi X adalah. Oke, kita kalikan dulu ya. Ini udah persamanya udah sama. Jadi A kali B itu sama dengan C. Jadi nilainya itu C. Oke, kita cari nilai Z sama X nya. Oke, kita buat persamaan dulu. Kita uraikan seperti ini. Kita kalikan kayak tadi matriks ordo 3 ya. Jadi baris kali kolom, baris lagi kali kolom yang kedua, baris kedua kali kolom pertama, baris kedua lagi kali kolom kedua. Hasilnya seperti ini, negatif 1 tambah min 1 ditambah 0, lalu min X plus min Y. Yang baris keduanya 1 tambah 1 plus 0. Selanjutnya min X plus Y tambah 2Z. Jadi hasilnya itu sama ya. Tadi yang C 0 dengan 2, baris keduanya 2 dengan 4. Lalu kita cari persamaan X nya. Jadi yang kita gunakan itu yang ini, min X plus min Y dengan 2. Oke, lalu min X dan tambah Y tambah 2Z. Lalu yang diambilnya juga angka 4 yang sama ya. Oke, kita turunkan tadi 2X, masukkan ya 2X nya di depan jadi negatif ya, negatif 2X mohon maaf, maksud saya untuk yang nomor 2 kita tuliskan hasilnya. Untuk yang ini kan negatif 1 ditambah negatif 1 sama dengan 0, tambah 0 jadi 2 negatif 2. Lalu yang negatif X plus negatif Y nya itu turunkan jadi negatif X dan negatif Y. Nah untuk ini yang baris kedua 1 tambah 1 jadi 2. Dan ini untuk negatif X plus Y plus 2 nya diturunkan sini. Oke, nilainya oke sama dengan yang C ya. Lalu kita turunkan, kita gunakan yang negatif X
kurangi Y sama dengan 2. Kita gunakan yang ini, turunkan, oke. Dan sama juga kita pakai yang negatif X plus Y plus 2Z sama dengan 4, karena kita akan mencari X dan Y nya. Oke, bagaimana cara selanjutnya, yaitu disubstitusikan, yaitu menghilangkan nilai Y dari kedua persamaan ini. Oke, jadi persamaan di sini kita tambah ya. Jadi negatif X ditambah negatif X menjadi 2X, negatif Y ditambah Y sama dengan 0, lalu 0 tambah 2Z sama dengan 2Z. Nah, lalu 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, hasilnya itu 2Z kurangi 2X sama dengan 6. Bagaimana menjadi nilainya itu ingin menjadi Z dan X? Maka nilainya itu dibagi 2. Jadi 2Z dibagi 2 sama dengan Z dikurangi min 2X dibagi 2 sama dengan min X, dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4, yaitu tentukan determinan dari matriks D. Matriks D itu ada 2, baris pertama ada 2 dan negatif 3, baris kedua min 2 dan 4. Oke. Cara mencarinya adalah rumusnya seperti ini. Determinan itu 1 per A kali D kurangi B kali C. Oke, 1 kita masukkan A kali D, 2 kali 4 sama dengan 8 dikurangi negatif 2 dikali negatif 3, negatif kali negatif jadi positif ya, jadi 6. Jadi hasilnya itu 8 dikurangi 6 sama dengan 1 per 2. Oke, selanjutnya kita mencari tentukan inverse-nya. Oke, tentukan inverse-nya. Oke, kita udah tadi menemukan ya determinannya itu setengah 1 per 2. Lalu kita masukkan rumusnya. Rumus inverse adjoint-nya yaitu D pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan D kali adjoint dari D tersebut. Oke, caranya yaitu 1 per 2 tadi, terus si A dan D itu dibalik, ini dibalik, lalu B dan C nya itu diubah menjadi negatif. Oke, kenapa hasilnya di sini positif? Karena sebelumnya B dengan C nya itu sudah negatif, jadi di sini menjadi positif karena negatif kali negatif menjadi positif, dan untuk A dan D nya itu kita balik. Oke, lalu kita kalikan aja 1 per 2 dikali 4, 1 per 2 kali 3, 1 per 2 kali 2, 1 per 2 kali 2, yaitu hasilnya 2, 3 per 2, 1, dan 1. Oke, selanjutnya nomor 5 itu menentukan determinan dari matriks order 3 matriks H ya, dengan metode Sarus. Oke, tentukan juga minor kofaktornya, adjoint-nya, inverse dari matriks H-nya. Oke, yang pertama kita gunakan metode Sarus ya, yaitu menambahkan angka kolom pertama dan kedua. Jadi seperti ini dicerminkan ya. Oke, yang pertama yang kedua. Oke, cara mencari determinannya yaitu negatif
1 dikali 0 dikali 1 ditambah 2 dikali 4 dikali negatif 3 ditambah 3 dikali min 2 dikali min 4. Oke, selanjutnya kita buat yang pengurangan. Negatif 3 dikali 0 dikali 3 dikurangi negatif 4 dikali 4 dikali min 1 dikurangi 1 kurangi dikali min 2 dikali 2. Oke, hasilnya seperti ini. Hasilnya itu 0 ditambah negatif 24 ditambah 24 dikurangi 0 dikurangi 16 ditambah ini tuh dikurangi min 4 karena negatif kali negatif jadi positif, jadi ditambah plus 4 ditambah 4. Hasilnya itu negatif 12. Oke, kita cari minornya. Bagaimana caranya? Yaitu untuk yang pertama kita cari minor dari negatif 1. Caranya itu kita tutup baris yang pertama lalu yang ke bawah. Jadi yang kita masukkannya itu yang ini. Oke, jadi yang dimasukkannya itu 0, 4, 0, 4 dengan negatif 4. Begitu juga dengan seterusnya. Yang kedua, yang 2, jika mencari minor 2, yang kita tutupnya itu adalah yang ke bawah dan ke samping. Jadi yang dimasukkannya itu negatif 2 dengan 4, negatif 3 dengan 1. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, jadi kofaktornya itu yang didapat adalah plus 16 dikurangi negatif 10 dan plus 8. Lalu baris kedua min 14 plus 8 min 10, baris ketiga plus 8 min 2 dan plus 4. Hasilnya itu di bawah kofaktornya itu 16 negatif 10 8 14 min 14 8 min 10 8 min 2 dan 4. Oke, selanjutnya kita cari adjoint inverse-nya. Jadi caranya itu cukup mudah ya. Jadi bilangan untuk yang ke samping itu berubah menjadi ke bawah. Begitu juga dengan seterusnya, yang ke samping jadi ke bawah dan yang ke samping juga jadi ke bawah. Seperti itu. Oke, jadi untuk baris yang pertama sebelumnya 16 negatif 14 8, jadi 16 negatif 10 8. Ini itu didapatkan dari kolom yang pertama 16 negatif 10 8 berubah jadi baris 16 negatif 10 8 dan seterusnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya karena masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.